Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Profesor Dr. Imam Kanafi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Peti Andriani, NIM 312046 dari kelas Filsafat Ilmu IATA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dalam Al-Quran secara singkat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama yaitu mengenai filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philosophia, yang merupakan gabungan dari dua akar kata, yaitu philos dan sophia. Philos memiliki makna love atau cinta, sedangkan sophia memiliki makna wisdom, kebijaksanaan. Jika digabungkan, keduanya akan menghasilkan makna cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada suatu cara atau proses untuk mendapatkan pengetahuan dan subjek pengetahuan. Secara umum, ilmu itu terbagi menjadi tiga, yaitu ilmu pengetahuan alam seperti ilmu biologi dan ilmu antropologi fisik. Kemudian yang kedua yaitu ilmu kemasyarakatan seperti ilmu hukum, ilmu sosiologi, dan ilmu antropologi budaya. Dan yang ketiga yaitu ilmu humaniora seperti ilmu agama, kemudian ilmu filsafat, ilmu seni, dan ilmu bahasa. Nah, kemudian lahir beberapa cabang ilmu pengetahuan dari ilmu-ilmu tersebut, yang akhirnya tak sedikit juga memberikan masalah. Salah satunya yaitu adanya ketimpangan antara ilmu pengetahuan dengan nilai yang dikandung oleh ilmu itu sendiri. Ilmu-ilmu tersebut berjalan tanpa diiringi dengan adanya ilmu filsafat yang seharusnya menyertai ilmu-ilmu tersebut. Nah, kemudian lahirlah filsafat ilmu yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi adanya ketimpangan tersebut. Karena di dalam pembahasan filsafat ilmu itu memuat mengenai hakikat ilmu tersebut, kemudian bagaimana cara mendapatkan ilmu tersebut, dan bagaimana cara pemanfaatannya, atau yang dalam filsafat sendiri biasa dikenal dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai filsafat ilmu dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas bagi kehidupan manusia. Walaupun Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan dan bukan kitab ilmu filsafat, tetapi pembahasan di dalamnya memuat mengenai dua hal tersebut, yaitu mengenai filsafat dan ilmu. Dalam bahasa Arab, filsafat dikenal dengan ulum al-hikmah atau secara singkatnya al-hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan. Sedangkan ilmu berasal dari kata ilm yang berarti kejelasan. Dalam Al-Quran terdapat banyak sekali penggunaan term ilm, salah satunya yaitu dengan bentuk i'lam, kemudian alim, yu'allimu, dan lain sebagainya. Bahkan walaupun bukan dengan term ilm, terdapat juga term-term yang menyatakan adanya atau menjelaskan tentang ilmu dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu pada wahyu yang pertama kali diturunkan, yaitu Quran surat Al-Alaq, khususnya yang ayat pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan.
Bacalah di sini mengindikasikan adanya ilmu, yaitu bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, maka harus dilakukan dengan cara membaca atau meneliti atau sebagainya. Nah, kemudian pembagian ilmu dalam Al-Quran sendiri terdapat dua berdasarkan bagaimana cara perolehannya. Yang pertama yaitu ilmu kasab atau ilmu muktasab, yaitu ilmu yang diperoleh karena adanya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Hal ini tentunya selaras dengan Quran surat Al-Alaq ayat 4, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Kalam di sini berarti mengindikasikan bahwasanya Allah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia itu dengan menggunakan perantara. Kemudian yang kedua yaitu ilmu laduni. Jika ilmu kasab tadi cara perolehannya dengan melakukan usaha atau usaha yang dilakukan manusia dengan cara membaca ataupun lainnya, maka ilmu laduni diperoleh karena seseorang tersebut memang diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi tanpa adanya usaha pun Allah telah memberikan ilmu tersebut kepada seseorang. Nah, orang-orang tersebut adalah tentunya orang-orang yang terpilih oleh Allah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Alaq ayat 5, yakni Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dari segi epistemologinya, yaitu bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Jika tadi Iqra dengan cara membaca, maka terdapat juga ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang mengindikasikan adanya bagaimana cara perolehan ilmu pengetahuan seperti observasi, pengamatan, atau yang lainnya. Nah, ayat yang membicarakan tentang adanya observasi atau adanya perintah untuk melakukan observasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Ayat tersebut menceritakan Qabil yang bingung bagaimana cara menguburkan mayat temannya. Akhirnya Allah mengutus seekor gagak yang kemudian menguburkan mayat burung lainnya agar ditiru oleh Qabil. Kemudian dengan adanya pengamatan tersebut, Qabil menjadi paham bagaimana cara yang seharusnya ia lakukan untuk menguburkan mayat saudaranya tersebut. Jadi ilmu pengetahuan selain dengan membaca juga dapat dilakukan dengan meneliti, kemudian dengan melakukan pengamatan, dengan melihat dan melakukan observasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai aksiologi. Bagaimana aksiologi ini itu berisikan bagaimana pemanfaatan ilmu pengetahuan tersebut bagi kehidupan manusia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon koreksi jika terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.